Halo, saya dari kelompok 2, dari kelas 2 SIM A. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dari pelajaran struktur data dengan berjudul Milestone Warehouse Management System. Slide selanjutnya. Anggota dari kelompok 2 ini adalah Leo, Olive, Erlina, saya sendiri Julianto, dan Wenceslau. Dan dosen pembimbing kita adalah Mangapul Siahan. Data. Data adalah sebuah informasi yang dipakai untuk hampir semua hal pada zaman sekarang. Untuk mengelola data tersebut terkadang sangatlah tidak mudah, terutama untuk data barang. Untuk itu, kami membuat Milestone. Kami membuat aplikasi ini karena kami ingin membantu mempermudah perusahaan atau perseorangan yang memiliki usaha barang agar dapat mengetahui data sisa. Stok barang yang mereka punya, kelebihan barang yaitu pertama, hampir tidak memungkinkan untuk terjadi double item atau double item sering terjadi di aplikasi mengelola data Excel. Excel tidak terkecuali. Aplikasi kami menggunakan sistem item code yang diimplementasi dengan kategori sehingga hampir mustahil untuk terjadi item code. 2. Auto calculate. Semua akan terhitung secara otomatis pada sistem kami. Jadi, kemungkinan untuk terjadi miss sangatlah tidak mungkin. Satu-satunya yang memungkinkan miss adalah human error. 3. Compact and lightweight. Dengan aplikasi berbasis Windows Form kami, bobot aplikasi kami sangat ringan, terutama menggunakan MySQL, yaitu salah satu database yang paling ringan. Kekurangan dari aplikasi tersebut, pertama, kompleks. Karena menggunakan sistem item code, kita harus mengetahui item code terlebih dahulu agar bisa menginput item. Dan fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh Leo. Ini adalah bagian login kami. Pada startup kita akan melihat form berikut. Pertama, kita harus login. Kenapa harus login? Agar menjaga data-data perusahaan kita. Ini homepage dari WMS kami. Nah, untuk label, kami menggunakan placeholder karena lebih dynamic dan interaktif. Tidak hanya itu, kita juga bisa register untuk user baru. Saat kita mengisi form berikut dan submit data akan otomatis terinput ke database sebagai user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai homepage kita dan bagaimana cara menggunakan aplikasi WMS ini. Jadi dari homepage kita bisa melihat kita memiliki 6 fitur. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai item. Jadi di item ini kita bisa melihat dan menambah produk apa saja yang kita miliki. Kita juga ada fitur unit number untuk menghindari terjadinya double item. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kategori. Jadi di kategori ini kita bisa lihat jenis barang untuk mempermudah pencarian dan untuk menentukan item code dari produk kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian stok. Jadi di bagian stocks ini kita bisa melihat jumlah atau sisa produk barang yang disimpan atau yang kita miliki untuk penjualan kita. Selanjutnya saya akan jelaskan ke bagian in item. Jadi di in item ini kita bisa membuat data baru untuk barang yang akan masuk ke gudang kita yang nantinya akan kita pakai untuk dijual. Jadi kita bisa lihat add item baru dan datanya pun muncul. Kita bisa submit ke database kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang out item. Jadi di out item ini kita akan membuat data untuk barang yang akan keluar gudang atau untuk dijual ke customer. Contohnya seperti ini, add new item. Barang apa yang akan dijual.
Kita add dan kita submit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian supplier. Jadi di bagian supplier ini kita memiliki data dari mana kita memesan produk-produk yang kita jual agar nantinya kita bisa melacak kembali supplier kita agar kita mungkin mau restock barang kita yang sudah habis atau gimana, kita memiliki datanya. Demikian cara kerja dari WMS MyStorms ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Nah, di bagian sini saya akan menjelaskan bagian flowchart. Nah, pertama kita mulai dari start. Nah, di sini saat kita memulai aplikasinya, kita akan landing di bagian sign up atau login. Di sini kita bisa memilih kita mau sign up atau login. Jika kita tidak punya akunnya, kita bisa register atau sign up. Jika kita punya akunnya, kita bisa login. Nah, setelah kita buat akun ini, maka kita akan otomatis login. Setelah login, kita akan memilih function, yaitu bagian menunya. Nah, di sini ada 7 option. Ada supplier list, category list, item list, in item, out item, dan stocks. Nah, di bagian supplier list ini, saat kita memencet supplier list, kita akan mendapatkan list. Nah, kita juga dapat insert data. Setelah kita insert data ini, bagian supplier ini akan dipakai pada in itemnya. Karena kita pada in item, kita akan memilih barang itu datang dari mana. Nah, kemudian ada kategori list. Kategori list ini juga termasuk penting. Nah, saat kita memilih kategori list, kita akan memunculkan list, dan kemudian kita juga dapat memasukkan kategori baru. Kenapa bagian kategori list ini penting? Karena ini berhubungan dengan item list. Setiap item itu menggunakan kategori plus count number-nya. Jadi setiap kategori itu memiliki count number. Misalnya seperti barang laptop Asus. Laptop brand Asus pada gudang kami ada 2 jenis. Nah, kemudian setelah itu item ini juga dipakai untuk in, seperti barang apa yang masuk. Kemudian ada juga untuk out. Untuk out ini kita hanya menggunakan customer name dan count number-nya, seperti out number dan in number. Nah, di sini juga kita mendapatkan list, kemudian kita insert data. Nah, setelah kita in, barang otomatis masuk ke dalam stok. Misalnya kita masukkan laptop Asus. Laptop Asus merek ROG 20 unit. Kemudian kita saat itu, setelah kita memasukkan, otomatis stok ini bertambah menjadi 20. Dan saat kita out, nah kita misalnya kita buat brand yang sama, model yang sama, tapi hanya keluar 1, maka otomatis akan berkurang 1. Maka sisa stok akan sisa 29. Nah, itu saja fungsi kerja dari sistem kami, yang kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Erlina. Jadi conclusion of application yang kami buat ini, jadi kami membuat aplikasi ini karena kami ingin mempermudah perusahaan atau perseorangan yang memiliki usaha barang agar dapat mengetahui data sisa stok barang yang mereka punya. Database yang kami gunakan yaitu MySQL, aplikasi Visual Studio 2019, plugin MySQL Connector dengan bahasa C#. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.